Watch your back. Next 547. Di awal film, kita akan dibawa ke sebuah villa mewah yang ada di Bulgaria. Di sana terlihat sedang diadakan pesta kecil-kecilan yang diadakan oleh kelompok mafia. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan seorang anggota CIA bernama Vine yang saat itu sedang melakukan tugasnya dengan menyelinap masuk ke sana. Di suatu kesempatan dengan sengaja Vine menjatuhkan gelas minumannya untuk mengalihkan perhatian orang-orang. Lalu dengan santai Vine masuk ke dalam ruangan bawah tanah untuk mencari bos mafia tersebut. Diketahui semua tugas-tugas Vine selalu dipandu oleh seorang wanita semok bernama Susan. Susan juga adalah anggota CIA namun hanya bertugas untuk memandu saja dari jarak jauh. Kembali pada Vine yang bertemu dengan si bos mafia itu lalu langsung menodongnya. Di sini Vine langsung bertanya di manakah si bos mafia menyimpan bom nuklir yang selama ini ia buat. Rupanya tugas Vine di sini adalah merampas nuklir milik si bos mafia lalu diserahkan kepada pemerintah. Namun saat si bos mafia akan menjawab, si koplak Vine malah bersin hingga ia tak sengaja menembak si bos mafia sampai membuatnya koat. Mendengar suara tembakan, anak buah si ketua mafia pun berdatangan untuk menghabisi Vine. Mau tidak mau, Vine harus melawan mereka semua dan inilah aksinya. Yeah, we got one coming around the corner now. Watch your back. Berkat dipandu oleh Susan, Vine mampu menghabisi satu persatu anak buah si bos mafia itu. Ketika Vine hendak keluar, anak buah si bos mafia kembali berdatangan. Di sini Vine hampir saja tertembak oleh mereka, namun beruntung saat itu Vine mampu menghindar lalu masuk ke dalam sebuah perahu kecil. Sialnya dengan masuk ke dalam perahu itu membuat posisi Vine malah jadi terpojokan. Susan yang masih memantau dari jarak jauh, ia pun langsung mengarahkan senjata satelit untuk menghancurkan sisi dermaga. 6547. Berkat aksi cepat Susan, Vine pun berhasil kabur dari tempat tersebut dengan menggunakan perahu tadi. You're the best. Yeah. Oh yeah, sure. Malam harinya sebagai rasa terima kasih karena telah menyelamatkannya, Vine mengajak Susan makan malam. Tidak hanya itu, Vine juga memberikan Susan kado spesial yang kalau dilihat dari luar seperti cincin berlian. Tentu saja Susan sangat bahagia karena ternyata selama ini Susan menyukai Vine. Ketika dibuka, rupanya isi dalam kado itu bukanlah cincin berlian atau emas, melainkan cincin berbentuk topeng badut. Karena yang memberikannya orang spesial, Susan pun tidak mempermasalahkan dan ia tetap bahagia. Oh, somebody's jealous. I couldn't do what I do without you. We're a perfect team. That's why we work. Keesokan harinya, Vine dan Susan melakukan rapat dengan ketua CIA. Di sini si ketua menjelaskan kalau bos mafia kemarin mempunyai seorang anak perempuan yang sudah dewasa. Anak itu pasti mengetahui di mana ayahnya menyembunyikan bom nuklir. Jadi tugas Vine sekarang adalah mendatangi anak si bos mafia lalu mencari tahu di mana lokasi bom nuklir ayahnya. Sedangkan untuk Susan, seperti biasa ia akan menjaga dan memantau Vine dari jarak jauh. Go get her. Malam harinya adegan berpindah kepada Susan. Saat ini Susan bertemu dengan sahabatnya yang bernama Nancy. Diberitahu kalau Nancy juga merupakan anggota CIA yang hanya bekerja di belakang layar sama seperti Susan. Di sini Susan curhat kepada Nancy kalau ia menyukai Vine. Namun dengan perawakannya yang gendut dan sedikit bau asem membuat Susan merasa insecure. Nancy yang tidak mau sahabatnya itu bersedih, ia pun berusaha menghibur Susan sambil mengatakan kalau badan seksi Susan pasti bisa memincut Vine. I'm gonna go home. No, come on. 2 hari kemudian terlihat Vine yang mulai menjalankan tugas dari si ketua CIA, yaitu mendatangi anak si bos mafia untuk mencari lokasi di mana bom nuklir itu disembunyikan. Dengan panduan Susan, Vine berhasil menghajar 2 penjaga yang ada di sana. Namun pada akhirnya Vine malah terpojok oleh anak si bos mafia yang diketahui bernama Raina. Tanpa pikir panjang dan belas kasihan, Raina langsung menghabisi Vine. Kejadian itu disaksikan langsung oleh Susan yang sedang mengawasi Vine melalui video call. Jelas itu semua membuat Susan sangat bersedih karena orang yang selama ini ia kagumi harus tewas di tangan Raina. Sebelum kameranya dimatikan, Raina sempat mengatakan kalau dirinya sudah tahu nama-nama CIA yang bertugas di lapangan, jadi sebaiknya CIA harus lebih berhati-hati.
Di waktu yang sama, Susan berhasil menemukan sebuah nomor telepon yang ada di meja rias Raina. Saat Susan dan Nancy mencari tahu nomor telepon tersebut, ternyata nomor telepon itu milik seseorang bernama DeLuca yang merupakan seorang teroris. Kemudian Susan menceritakan apa yang telah ia temukan kepada ketua CIA. Setelah itu, si ketua CIA mengadakan rapat dadakan bersama dengan petinggi CIA untuk membahas kegagalan misinya barusan. Barulah di sini akhirnya kita bertemu dengan Jason Statham yang di film ini berperan sebagai Ford. Diberitahu kalau Ford merupakan agen CIA lapangan yang sangat belaga sok jagoan. Selanjutnya ketua CIA dibuat bingung sebab musuh sudah banyak yang mengetahui agen lapangan mereka termasuk Ford. Hingga mau tidak mau Susan memberanikan untuk menawarkan dirinya mengemban tugas tersebut. Mendengar hal itu, Ford sangat tidak setuju sebab Susan menurutnya lebih cocok untuk jadi ibu-ibu kantin atau penjual nasi kuning. Akan tetapi ketua CIA tidak menggubris saran dari Ford dan menyetujui Susan untuk menjadi agen lapangan. Sebab pihak musuh tidak akan pernah mencurigai siapa Susan sebenarnya. Well, the odds of them knowing my face are very low. Are you considering this? Not me. Singkat cerita, Susan akhirnya dikirim ke Paris untuk mencari tahu tentang DeLuca sang teroris. Sesampainya di sana, Susan sedikit ngambek karena ia harus tidur di sebuah penginapan yang kumuh. Selama Susan menjalankan misinya ini, ia akan terus dipandu oleh temannya yaitu Nancy. Saat di kamar, Susan dibuat kaget karena ternyata di sana sudah ada Ford yang padahal Ford tidak sama sekali diperintahkan oleh CIA. Susan dan Ford akhirnya beradu mulut dan saling menjelekan satu sama lain. Please. That's not appropriate. This from your minibar. Well, that's not right. Keesokan harinya Susan mendatangi tempat yang katanya milik teroris DeLuca. Namun sayangnya tempat tersebut baru saja kebakaran beberapa hari yang lalu. Alhasil Susan pun masuk ke dalam restoran untuk melihat-lihat area sekitar. Namun ternyata di sana sudah ada Ford dan mereka kembali saling bercekcok. Friends, and stop stalking me. Called the rivalry of men. You wouldn't understand. Saat Ford berganti tempat duduk, ia dihampiri oleh wanita cantik dan saat itu juga ada seorang pria yang menukarkan tas milik Ford. Susan yang melihat Ford dalam bahaya, ia pun dengan segera mengejar Ford. I gotta go warn him. Excuse me, Ford! Namun sialnya Ford malah masuk ke kerumunan penonton yang sedang melihat konser hingga menyulitkan Susan untuk mengejar. Karena Susan tidak mampu mengejar, akhirnya ia nekat ke atas panggung lalu merebut mic untuk memberitahu kalau tas Ford telah ditukar oleh seorang penjahat. Ketika Ford melihatnya, ternyata tas tersebut berisikan bom dan sontak Ford pun segera membuang bom tersebut ke dalam sungai. Susan sempat melihat pria yang tadi menukar tas milik Ford sedang memotret dirinya dan saat itu juga Susan langsung mengejar orang itu. Kejar-kejaran yang melelahkan sampai di sebuah gedung kosong. Hingga pada akhirnya Susan berhadapan langsung dengan pria tersebut. Tak disangka Susan mampu menghajar si pria sampai ia berhasil menghabisinya. Guess you're right. Beberapa waktu kemudian Susan dikirim ke Roma, Italia dan sekarang ia ditugaskan untuk memata-matai Raina yaitu anak si bos mafia atau orang yang telah menghabisi Vine. We are here. Malam harinya Susan mendatangi sebuah pesta yang diadakan oleh Raina. Saat di dalam, Susan ditanyai oleh seorang panitia pesta mengenai surat undangan miliknya. Susan hampir saja diusir karena namanya tidak terdaftar di kartu undangan. Beruntung Ford menghampiri dan ia mengatakan kalau orang gendut ini datang bersamanya. Walaupun mereka saling menolong satu sama lain, Ford dan Susan kembali bercekcok. Do that, Cooper. We're gonna seduce him. Coming out of your hip. Di suatu kesempatan, Susan melihat seorang pelayan yang memasukkan racun ke sebuah minuman. Ternyata minuman tersebut diberikan kepada Raina. Susan yang sadar kalau Raina lah satu-satunya orang yang tahu keberadaan bom nuklir tersebut, ia pun segera menghampiri Raina lalu mengatakan kalau minuman itu telah diberi racun oleh salah satu pelayan. Alhasil Raina segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap si pelayan tadi. Setelah berhasil menangkapnya, Raina mengajak Susan untuk menemui si pelayan di samping gedung. Di sini Raina memaksa si pelayan untuk meminum minuman yang tadi diberikan kepadanya. Alhasil si pelayan pun meninggoy saat itu juga. Setelah kejadian itu, Raina yang merasa berhutang budi kepada Susan, ia pun mengajaknya untuk ikut dengannya ke Budapest. Raina ada urusan di Budapest sebentar dan setelah itu Raina berjanji akan mengajak Susan berjalan-jalan kemanapun Susan mau. Susan yang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, ia pun langsung mengiyahkan ajakan dari Raina.
Not at all, let's go. Adegan beralih ke dalam pesawat pribadi milik Raina. Saat itu Raina yang masih belum percaya kepada Susan, dengan sengaja ia mencampuri obat bius ke minumannya yang membuat Susan langsung tak sadarkan diri. Saat Susan kembali tersadar, Raina hanya menemukan obat ambeien dan obat kutu air di dalam tas Susan, yang artinya Raina sekarang telah mempercayai Susan. Tak lama kemudian, salah satu anak buah Raina ternyata berkhianat. Ia menghabisi pengawal dan semua pilot yang ada di sana. Namun dengan sigap Susan segera menyerang orang tersebut. It's Frederick! Frederick! Ow! Hingga pada akhirnya Susan mampu menghabisi orang itu lalu mengendalikan pesawatnya. I got it. I know what to do. Melihat kehebatan Susan, Raina pun menodongkan senjata karena ia curiga kalau Susan adalah seorang agen. Namun Susan berdalih dengan mengatakan kalau sebenarnya ia adalah orang yang dikirim ayah Raina untuk melindunginya. Beruntung saat itu Raina percaya dengan perkataan Susan. Sesampainya di Budapest, Susan bertanya apa yang sebenarnya akan dilakukan Raina di sini. Raina pun mengatakan kalau besok lusa ia akan melakukan transaksi dengan Deluca, yaitu si teroris. Mendengar hal itu, Susan pun pergi sebentar dengan alasan ingin membeli makanan. Saat itu Susan menghubungi Nancy karena ia sudah cukup lama tidak berkomunikasi dengannya. Namun tiba-tiba ia malah bertemu Nancy di sana. Ternyata pihak CIA telah mengirim Nancy karena mereka khawatir dengan keselamatan Susan. Hingga tak lama kemudian Raina dan satu pengawalnya memergoki mereka. Susan berdalih kalau Nancy adalah orang yang akan membantunya dalam melindungi Raina, namun tiba-tiba mereka diberondong senjata oleh seseorang yang berada di dalam mobil. Susan pun segera mengejar orang tersebut, namun karena motor yang ia gunakan terlalu berat membuat Susan harus terguling. Susan segera mengambil motor lain untuk kembali mengejar. Di sini Susan mencoba mengambil jalan pintas, namun inilah yang terjadi. Susan terus berusaha hingga pada akhirnya ia berhasil memojokkan mobil tersebut. Namun tak disangka di dalam mobil itu merupakan agen CIA yang telah berkhianat. Saat Susan akan dihabisi, tiba-tiba ada sniper yang membantunya. Kita belum diberitahu siapakah sniper tersebut. Malam harinya Raina mengajak Susan ke sebuah klub malam karena saat itu ada seorang wanita yang akan melakukan penawaran bom nuklirnya. Akan tetapi saat melihat foto wanita yang dimaksud, Susan ingat kalau si wanita adalah orang yang menjebak Ford dengan bom saat di Paris. Tak lama dari itu ia melihat Ford yang sedang menyamar. Susan segera menghampiri Ford dan kembali saling beradu mulut. She's here. Di suatu kesempatan Susan berhasil menodong si wanita dan menyuruhnya untuk ikut keluar dengannya. Namun Ford yang juga ingin menangkap wanita tersebut, ia malah mengacau sehingga membuat keadaan berbalik. Nancy yang melihat Susan sedang dalam todongan, ia pun segera membuat kekacauan yang sangat besar. Alhasil si wanita berhasil melarikan diri dan Susan langsung mengejarnya. Kejar-kejaran itu sampai di sebuah dapur dan terjadilah baku hantam antara Susan dan si wanita. Mother butler. Awalnya Susan sedikit kewalahan hingga akhirnya ia berhasil memojokkan wanita tersebut. Saat si wanita akan membalikan keadaan, tiba-tiba ia dihabisi oleh seseorang. Ternyata orang tersebut adalah Fine. Terungkap fakta kalau selama ini ternyata Fine hanya berpura-pura mati dan diberitahu sekarang ia adalah pacarnya Raina. Saat tersadar, Susan sudah berada di sebuah gudang dalam keadaan terikat. Raina mengatakan kalau dirinya hampir saja tertipu oleh Susan. Untungnya ada Fine kekasihnya yang memberitahu. Kemudian Susan dimasukkan ke dalam sebuah ruangan bersama seorang agen yang sudah lebih dulu tertangkap. Setelah semua orang pergi, Susan kembali didatangi oleh Fine. Di sini Fine mengatakan kalau sebenarnya ia masih berpihak kepada CIA. Ia pun sempat menceritakan bagaimana dirinya berpura-pura mati.
No, 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 no! Ia juga mengatakan dengan masuk ke kehidupan Raina, Vine bisa lebih leluasa mencari tahu di mana bom nuklir itu berada. Diberitahu juga sniper yang telah menolong Susan tadi siang adalah Vine. Vine tidak mau Susan mengacaukan penyamarannya selama ini. Singkat cerita, pada esok harinya Raina dan Vine bertemu dengan Deluca, si teroris, untuk melakukan transaksi bom nuklir. Namun Deluca hanya ingin membeli bom nuklir itu asalkan Raina mau membunuh Vine, karena ia tahu Vine adalah seorang CIA. Mendengar hal itu, Raina tidak peduli sebab ia yakin kalau Vine sekarang telah berpihak kepadanya. Saat Deluca akan tetap menghabisi Vine, tiba-tiba datang Susan dengan menodongkan senjata. Ternyata Susan telah berhasil membuka ikatannya. Di sini Susan mengatakan kalau ia sudah muak dengan CIA dan ingin bergabung bersama kelompok Deluca, asalkan Deluca tidak menghabisi Vine sebab ia sangat menyukainya. Pada akhirnya Deluca tidak memperdulikan keberadaan Vine dan Susan sebab calon pembeli yang sebenarnya akan segera datang. Diberitahu kalau Deluca hanyalah seorang calo antara Raina dan si calon pembeli. Ketika si calon pembeli datang, ia pun segera mengeluarkan sebuah koper yang berisi berlian seharga 100 juta euro. Setelah mengecek keaslian berlian tersebut, Deluca meminta Raina mengeluarkan bom nuklirnya. Ternyata selama ini Raina menyimpan bom nuklir itu di dalam bagasi mobil. Saat akan mereka melakukan transaksi, tiba-tiba Deluca dan anak buahnya langsung menghabisi si calon pembeli bersama semua anak buahnya. Setelah itu Deluca menyuruh 2 orang anak buahnya membawa berlian serta bom nuklir itu diangkut ke dalam helikopternya. Saat Deluca akan menghabisi Raina, tiba-tiba Ford datang bagaikan pahlawan. Namun jasnya malah tersangkut yang membuatnya terjatuh sampai pingsan. It's just cleaner that way, you understand? Kemudian terjadilah baku tembak antara Susan dan Vine melawan kelompok Deluca. Di suatu kesempatan, Deluca berhasil keluar menuju helikopternya. Susan terus mengejar dan berhasil menghabisi 2 anak buah Deluca yang tersisa. Ford juga nampak berusaha membantu. Akhirnya Susan dan Ford bergelantung di helikopter tersebut. Namun Ford yang tangannya kesemutan malah terjatuh ke danau. Susan berhasil naik ke heli itu lalu menjatuhkan berlian serta bom nuklirnya. Kesal dengan hal itu, Deluca pun segera akan menghabisi Susan, namun tiba-tiba ternyata yang menembak Deluca adalah Nancy. Singkat cerita, semua anggota CIA maupun polisi sudah berkumpul di bawah. Sedangkan Raina akan segera diadili. Tak berselang lama datang Vine yang sangat kagum dengan kehebatan Susan. Di sini ketua CIA juga sangat berterima kasih kepada Susan, dan karena Susan sangat jago, pihak CIA akan kembali menugaskan Susan ke dalam kasus yang lebih besar. Kemudian Susan dihampiri Ford yang mengatakan kalau semua itu tentu karena bantuannya. Kemudian Ford juga mengajak Susan berpesta nanti malam sebagai perayaan atas keberhasilan misinya. Pagi harinya Susan dibuat terkejut karena saat bangun tidur tiba-tiba di sampingnya sudah ada Ford. Ford menjelaskan kalau semalam Susan mabuk parah lalu melakukan anu-anu dengannya dan bukankah itu enak. Susan pun hanya terdiam karena tidak menyangka akan begituan dengan Ford, mengingat ini adalah pengalaman pertamanya. Kemudian si koplak Ford malah meminta nambah yang membuat Susan geli dan kemudian film pun tamat.